Assalamualaikum Pak Ustaz. Allah wabarakatuh. Maaf sama mau bertanya. Di dalam melaksanakan sholat malam, sholat tahajud ya, waktu yang tepat, yang afdol dari jam berapa sampai jam berapa? Ada yang bilang sampai ke adzan awal itu udah habis sholat tahajud gitu ya. Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama kita bahas qiyamul lail terlebih dahulu ya. Qiyamul lail itu artinya bangun malam. Bangun malam untuk apa? Bukan bangun malam mau nonton TV, nonton bola, bukan. Atau bangun malam mau contohnya nonton karena ada kontes tertentu di TV, bukan. Bangun malam dalam arti untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, bangun malam mendekatkan diri kepada Allah ini tidak hanya sholat. Bisa dengan baca Quran, bisa dengan zikir-zikir yang lainnya, bisa contoh sholawat, subhanallah, alhamdulillah, bisa dengan istighfar. Ada lagi nggak? Ada tafakur, masya Allah, merenungi alam semesta, merenungi nikmat-nikmat Allah. Ini masuk dalam konteks atau masuk dalam apa yang biasa disebut dengan qiyamul lail. Ini pertama. Salat itu hanya bagian daripada qiyamul lail. Makanya untuk para wanita yang haid, awas. Kadang ada pemahaman yang salah. Karena haid ya sudahlah, tidur bablas saja sudah. Enggak perlu qiyamul lail, enggak perlu salat malam. Kenapa? Kan lagi haid. Ada ini, masya Allah, ini pernah kejadian begini. Ngapain kan lagi haid? Kan nggak boleh sholat malam. Ih, cerdas bener ini wanita. Kayaknya belajar bahwasanya haid itu, kalau orang haid haram hukumnya untuk melakukan sholat. Awas ya ibu-ibu ya. Walaupun ibu-ibu solehnya kayak apa, kalau sudah haid haram untuk sholat. Jangan mentang-mentang solehah katanya. Pokoknya pengen sholat saja saya mah, haid juga. Nggak begitu ya. Bu, memang benar sholat haram ketika dalam keadaan haid. Tapi yang lain-lainnya tidak haram. Salawat tidak haram. Doa tidak haram. Zikir yang lain tidak haram. Mempersiapkan minuman untuk suami yang mau qiyamul lail tidak haram. Bahkan semuanya dianjurkan. Makanya dalam keadaan haid pun jangan berhenti qiyam lail, sholat jangan, tapi qiyamul lail jangan ditinggalkan dong, kan gitu. Ini bedanya ya. Apalagi santri, awas pokoknya, mana muraqibahnya ini. Kalau santri banat, ada yang haid, alasannya haid nggak qiyamul lail, pentung saja sudah. Khidmah nak, bantu yang mau qiyamul lail, kalian akan dapat pahala yang sama. Butuh apa? Butuh air, ambilkan sama kalian. Butuh apa? Aduh, butuh makanan, punya. Ya kalau makanan terus-terusan makan nggak jadi qiyamul lailnya nanti. Baik, jadi itu. Nah, berkaitan dengan sholat yang paling afdol, qiyamul lail itu banyak ya. Sholat untuk qiyamul lail itu yang pertama tahajud tentunya. Tahajud. Syarat tahajud kalau sudah tidur. Syarat tahajud harus sudah tidur. Kemudian yang kedua ada antaranya witir. Witir ini bagi yang mampu, jadikanlah akhir sholat malam kita adalah witir. Jadi setelah kita selesai tahajud, saat itu tutup sholat malam kita dengan witir. Ada lagi Ustadz, ada sholat hajat. Ada lagi Ustadz, ada sholat istikharah. Ada lagi Ustadz, ada sholat tasbih. Ini bisa dilakukan di malam hari. Bisa dilakukan di malam hari. Baik. Kalau waktu yang tepat dalam hal ini tentunya ada perbedaan pendapat, tapi ini tidak berarti penting, sangat penting dalam perbedaan, tidak. Ada yang mengatakan paling afdal adalah sepertiga akhir. Ada yang mengatakan afdalnya ya sepertiga awal. Ada yang mengatakan enggak, sepertiga pertengahan aja lah sudah. Tapi yang bijak adalah pendapat kamu kuatnya, semangatnya, fitnya kapan, itu aja.
Ustadz saya mah bisanya jam 12 lewat sekian, sholat sudah. Kenapa? Kalau nunggu nanti di sepertiga akhir saya tidur Ustadz, bablas. Nah berarti di awal. Ustadz saya mau nanti aja deh jam 2, jam 3. Sudah bismillah. Ustadz saya jam 4 silahkan. Yang penting jangan tinggalkan qiyam lail. Jangan tinggalkan sholat malam, itu yang terpenting. Apalagi Anda yang punya kewajiban untuk kerja, terikat dengan pekerjaan, terikat dengan kantor dan sebagainya. Harus cerdas dalam hal ini. Kemudian juga enggak berat kok. Jangan dikira orang qiyamul lail tuh Masya Allah segitu beratnya, enggak. Coba kita bisa menggabungkan beberapa sholat. Contoh 2 rakaat kita bisa niatkan untuk tahajud, niatkan untuk hajat, niatkan untuk istikharah. Dapat 3 itu kita. Ustadz kok bisa? Ya ada 10 sholat, 10 macam sholat yang bisa masuk satu sama lain. Jadi satu kali Anda sholat dapat beberapa. Kalau sholatnya di masjid dapat tahiyat masjid, mantap tuh. Ya, jadi Masya Allah. Jadi kalau malas-malas banget atau lagi capek, malas ya harus dilawan. Kalau capek kan sulit ya untuk dilawan. Gimana ceritanya? Sudah sholat 2 rakaat, niatkan tahajud, istikharah sama hajat. Niat langsung. Itu sholatnya 2 rakaat, pahalanya 3, mantap. Luar biasa itu. Aduh Ustaz, udah capek banget. Baik, tambahin 1 rakaat lah untuk witir. Tambahin 1 rakaat untuk witir. Habis itu bagaimana? Ya istighfar lah, istighfar sambil nunggu mata tidur lagi. Karena memang berat. Enggak berat. Itu berapa sih? 5 menit sampai 10 menit. Kan biasanya kita kalau malam hari kan harus kadang ke hammam, pergi kamar mandi. Sudah kesempatan pergi kamar mandi, wudhu sekalian, jangan tidur dulu sebelum melakukan sholat malam. 2 rakaat plus 1, berarti 3 rakaat. Cuman witir itu kalau sering-sering 1 rakaat makruh hukumnya. Sehingga enaknya 3 rakaat. 3 rakaat. Jadi enaknya bagaimana? Ya 5, berarti 2 rakaat plus 3 sama dengan 5 rakaat. 5 rakaat kalau dilakukan sendiri itu paling berapa? 10 menit juga enggak. Ya, setelah itu doa sama Allah. Yang pertama tentunya minta diampuni dosa-dosanya. Jangan lupa itu. Mau minta apapun sama Allah, jangan lupa minta diampuni dosa-dosanya. Di antaranya minta kebaikan dunia akhirat. Minta agar Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khotimah. Lagi sholat, sujud, saat itu malaikat Israel datang menjemput nyawa kita. Itu kan indah. Lagi ngaji begini, kemudian tiba-tiba malaikat Israel menjemput. Itu kan indah. Lagi puasa, lagi baca Quran, tiba-tiba malaikat Israel menjemput kita. Itu indah, surga itu. Tapi terus harus diminta. Harus diminta, harus diminta, harus diminta. Ya. Karena ada sahabat meminta kepada Allah, kepada Rasulullah SAW agar bisa dimasukkan surga nanti yaumul qiyamah oleh Allah. Dalam riwayat agar bisa nanti berdampingan dengan Rasulullah di surga. Apa kata Rasulullah? A'inni ala nafsika bikathratis sujud. Idzan a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau seperti itu maka ayo perbanyak sujud, maksudnya sholat. Baik, wallahu a'lam.